Kartu percintaan untuk Aquarius di sini ada pengorbanan. Jadi Aquarius nasibnya masih ngegantung dengan pasangannya. Mungkin ada sedikit ribut-ribut, berantem sama pasangan gitu ya. Kok katanya dinikahinnya akhir tahun ini. Terus alasannya COVID. Terus tahun depan gimana? Masih belum ada planning. Jadi ngerasa kayak lu nggak jelas deh. Halo teman-temannya Furi, ketemu lagi di sesi Ramalan Zodiak Mingguan. Dan hari ini masih ditemani sama saya Furi Harun dan juga Cika ya, si cantik look tap girl dari Thailand yang memang senang meramal. Jadi kalau pertanyaannya kenapa sih dari sekian banyak look tap cuman Cika aja yang diajak, sebetulnya Kak Furi ingin mengajak yang lain. Sama seperti ghost hunting, Kak Furi suka mengajak berbeda-beda ya. Tetapi memang yang mau meramal ya atau nyeletuk-nyeletuk tentang zodiak atau tentang orang itu cuman Cika aja ya. Oke, sebelumnya Kak Furi sampaikan dulu kepada kalian bahwa kebenaran itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam ya. Jadi mohon maaf apabila nanti ramalannya kurang tepat, karena ini hanyalah merupakan prediksi. Jangan lupa untuk selalu like, subscribe, share dan juga komen loh ya untuk para pecinta acara ramalan ya Cika ya. Iya, harus subscribe dulu kata Cika. Oke, kita akan mulai dengan zodiak yang pertama yaitu zodiak Aries. Nah, bisa dilihat kartunya ya. Jadi Aries ya, percintaannya ada sang iblis. Artinya di minggu ini banyak sekali Aries yang sedang bertengkar dengan pasangan. Masalahnya beda-beda, ada masalah keuangan, masalah mungkin pasangan yang kurang bersih-bersih atau nggak mau bantuin bersihin rumah, pokoknya macem-macem. Tetapi pokoknya di minggu ini sangat bergejolak emosinya. Mungkin sebenarnya kalian ada pressure dari tempat kerja, tetapi akhirnya kebawa ke rumah sehingga di rumah jadi bad mood. Ketemu pasangan malas bantuin, akhirnya jadi bertengkar gitu ya Cika ya. Sementara itu untuk Aries yang masih single ya, jangan permainkan ataupun kasih harapan-harapan palsu. Meskipun kalian lagi single, lagi pengen kenalan sama si A atau si B, kalau memang cuman ingin berteman aja ya berteman aja, nggak usah ngejanjiin apa-apa ataupun apalagi kalian memberikan harapan-harapan palsu. Hati-hati ya. Oke, untuk keuangan dan juga pekerjaan di sini ada sang keadilan, ya. Sang keadilan ini artinya adalah kalian memang harus betul-betul bisa memaintain dan membagi waktu antara pekerjaan dan juga keluarga. Karena di minggu ini akan banyak komplain juga gitu. Ada beberapa Aries yang ditegur oleh atasan dikarenakan masuknya suka telat. Atau mungkin banyak izin gitu. Izin nganterin istri, izin ini, izin itu sehingga akhirnya dikomplain oleh atasan. Jadi hati-hati ya. Untuk kesehatan gimana Cika? Untuk kesehatan jangan makan permen terus gitu ya. Jangan makan yang manis-manis karena ada beberapa dari Aries yang akan sakit gigi atau sakit gusinya bengkak. Jadi dari minggu kemarin masih belum sembuh juga tuh si Aries. Masih belum sembuh. Jadi Furi sarankan carilah obat sariawan yang bagus kalau memang sariawannya terlalu lama. Karena gak enak makan, gak enak minum ya. Oke. Untuk Taurus, di minggu ini kartu percintaannya ada pecinta atau the lovers ya. Jadi ada beberapa Taurus yang kalian lagi pusing mikirin gosip-gosip di luaran tentang pasangan. Saran dari Furi kalau memang gosip itu tidak benar atau mungkin itu gosipnya udah terjadi beberapa waktu lalu, nggak usah dipusingin. Yang paling penting sekarang ini pasangan selalu bersama dengan kalian ya. Dia selalu ada kapanpun kalian butuhkan, bahkan mungkin di saat-saat yang sebenarnya seharusnya kalian dimarahi gitu, tapi dia selalu memberikan toleransi. Jadi harus menghargai kesabaran dari pasangan ya yang sudah memberikan effort. Sementara itu untuk Taurus yang masih single, di minggu ini kalian akan bertemu dengan orang baru, tetapi memang belum ingin ke arah hubungan yang serius. Cuman udah lumayan happy dan berbunga-bunga ya. Oke, untuk keuangan dan pekerjaan di sini ada roda kehidupan atau wheel of fortune.
ya. Jadi segala sesuatu hal yang kita kerjakan, apabila memang kita melakukan dengan rasa penuh cinta, penuh dengan kebahagiaan, keikhlasan, maka hasilnya pun akan luar biasa. Jadi jangan hanya dilihat dari nominalnya saja, tetapi juga kita harus mau berjuang dan juga semangat dalam menjalankannya. Karena di sini ada banyak sekali ujian. Ada banyak ujian, tantangan yang harus kalian hadapi di minggu ini, tetapi karena kalian memang strong ya, akhirnya kalian pun bisa melalui semua itu dengan baik. Hati-hati dengan gejala sakit kepala karena mungkin di antara kalian ada yang kurang istirahat. Dan pesannya dari Cika untuk Taurus apa? Gak boleh ngomel-ngomel gitu ya. Emang siapa yang suka ngomel-ngomel? Mami katanya, Mami suka ngomel-ngomel. Iya ngomel-ngomel kalau Cikanya nakal. Kalau baik kan gak ngomel ya. Iya saya gak sama Mami. Siapa nama maminya? Hah? Maminya katanya Furi Harun, anaknya banyak. Dulu Cika apal, Mami punya 3, Mami punya 9, Mami punya 30. Sekarang Cika udah nggak apal. Kadang dia suka nanya, Mami, teman-teman di boneka Furi Harun udah berapa? Jangankan Cika, Mami juga sekarang belum ngitung ya. Soalnya memang setiap hari, setiap minggu kadang saya suka beli lagi. Ya nantilah kita akan data. Ada berapa jumlah spirit dolls-nya boneka Furi Harun, karena terakhir jumlahnya adalah 139 ya. Oke, kita lanjutkan dengan zodiak yang ketiga yaitu Cancer. Kartu percintaan Cancer di sini ada kekuatan. Ya, harus ekstra sabar Cancer dalam menghadapi pasangan yang memang sulit sekali untuk dikasih tahu. Jadi mungkin kamu harus cari momen yang pas supaya nantinya nggak jadi bertengkar dengan pasangan. Ada beberapa dari Cancer yang memang memutuskan untuk pergi dulu. Mungkin kalian pengen mendaki gunung atau pergi ke pantai gitu, sekedar untuk refreshing dan nggak mau ribet mikirin permasalahan dengan pasangan. Untuk Cancer yang masih single, di sini kalian akan dipertemukan dengan 2 orang baru tapi masih bingung di antara 2 pilihan ya. Silahkan minta petunjuk kepada Tuhan supaya tidak salah untuk memilih. Sementara itu untuk pekerjaan masih kesederhanaan, artinya masih tidak boleh terlalu boros. Mungkin di minggu kemarin ada bonus masuk, tetapi itu juga akhirnya habis juga untuk membayar pengeluaran. Jadi jangan sampai terlalu membeli barang-barang yang nggak penting, meskipun kelihatannya menarik, ada sale, ada diskon, lebih baik di skip dulu aja ya kalau nggak perlu-perlu banget. Oke. Sementara itu untuk Gemini, di sini kartu percintaannya yang keluar ada rembulan. Artinya, kenapa Cika? Oh banyak Gemini yang lagi nangis-nangis. Kenapa tuh nangis-nangisnya? Pacarnya nggak pernah transfer katanya. Aduh, kok jadi pacarnya nggak pernah emang biasanya ditransfer pacarnya ya? Oh gitu, jadi buat Gemini yang biasa suka ditransfer sama pacarnya ya, sekarang minggu ini mungkin pacarnya lagi sedikit banyak pengeluaran, jadi harus sabar, nggak usah nangis-nangis ya. Buat beli bensin katanya. Ayo siapa Gemini di sini yang suka minta uang sama pacarnya, ayo ngaku ya. Sementara tapi ya nggak semua Gemini sih. Sementara itu untuk Gemini yang sudah menikah, di sini kata Cika kalian lagi akan akan menyambut kehadiran momongan atau anggota keluarga baru. Jadi happy dong. Ya happy. Nah sementara untuk yang single gimana? Masih single aja, jadi lebih baik perbanyak aktivitas rutinitas bersama teman-teman ataupun bersama keluarga gitu ya. Oke, untuk kartu keuangan dan pekerjaan di sini ada Sang Imam ya. Jadi artinya buat beberapa dari Gemini, kalian itu kayak lagi dipaksa untuk nurut aturan sama atasan. Tetapi sebenarnya batin kalian menjerit karena atasan tidak memberikan hak atau kurang memberikan hak gitu. Kok kalian kayaknya nggak diperhatikan tapi kok dituntut untuk melakukan A, B, C, D gitu. Saran dari Cika, cari atasan yang baru ya, mungkin bisa ganti ya posisi gitu ya, cari atasan yang baru atau cari usaha baru. Karena atasan disuruh nurut bisa nggak?
nggak bisa atasannya disuruh nurut. Jadi memang harus ada sebuah perubahan gitu sih buat Gemini. Hati-hati dengan kesehatan di seputaran ini katanya belakang, karena katanya ada beberapa Gemini yang mungkin terlalu mengangkat beban berat atau tasnya terlalu berat gitu. Jadi ya kalau ngangkat-ngangkat nggak usah terlalu berat-berat banget, kasihan punggungnya ya. Oke, kita akan kembali lagi di ramalan zodiak sesi kedua setelah yang berikut ini. Jangan kemana-mana. Oke, teman-temannya Furi, ketemu lagi di sesi kedua ramalan zodiak, masih bersama saya Furi Harun dan juga Cika ya, si cantik look tap dari Thailand ya. Oke, buat kalian yang penasaran siapa sih Cika, ada di boneka Furi namanya Cika ya, yang dia berhasil menjodohkan beberapa pasangan ya teman-teman dekat saya. Jadi saya cukup happy dengan adanya Cika. Oke, kita akan mulai di sesi kedua dengan zodiak Leo ya. Di sini kartu percintaan Leo ada kereta kuda. Untuk Leo yang masih berpacaran ya, kalian sedang bingung di antara dua pilihan. Karena sebenarnya di satu sisi kalian masih ingin balikan sama mantan, tetapi di sisi lain pacar yang sekarang juga kelihatannya serius untuk mengajak ke pelaminan. Jadi nggak pengen nyakitin orang, tapi sebenarnya cintanya bukan sama dia. Jadi lagi dilema banget deh. Ya silahkan dipikirkan ya, jangan sampai menikah tapi cintanya sama orang lain, kan pernikahannya jadi digangguin gitu ya. Seperti adalah pokoknya cintanya sama orang. Aduh, jadi kalau kayak gitu jadi susah. Lebih baik ya cinta dulu baru menikah. Jangan menikah tapi cintanya sama orang lain, bahaya. Oke, untuk Leo yang sudah menikah, di sini ada kebahagiaan karena mungkin akan ada anggota keluarga baru ya, dan itu juga membuat kamu semangat mengumpulkan uang meskipun kelihatannya kok nggak nambah-nambah gitu ya kata Cika ya. Tapi ya cukup semangatnya dan doanya harus ya. Sementara itu untuk Leo yang masih single, di sini memang kamu sepertinya lagi naksir orang yang salah karena udah dikejar, udah dideketin, udah dibeliin apa, masih tetap juga dia nggak mau nerima. Ya udahlah ya, mungkin lebih baik jadi teman aja, karena yang namanya cinta itu nggak bisa dipaksakan gitu ya. Jangan maksa, nanti orangnya malah pergi kabur. Sementara itu untuk keuangan dan juga pekerjaan, di sini ada Sang Biarawati. Artinya apa Cika? Artinya harus banyak beramal ya. Mungkin sedekah kepada manusia ataupun sedekah kepada alam gitu ya. Jadi kasih ya melarung. Kalau Kak Furi sih biasanya suka melarung, suka lepas burung pipit, terus juga suka ya itu semacam kayak buang sial gitu, namanya sedekah alam. Tapi juga sedekah kepada manusia juga wajib ya, karena kalau sedekah rezekinya lebih cepat gitu, lebih lancar. Nah, sementara itu untuk kesehatan hati-hati karena beberapa dari Leo menderita sakit di lambung. Karena apa? Karena telat makan atau mungkin makan pedas ya. Jadi ya itu, mami nggak boleh makan pedas. Untung maminya bukan Leo. Kalau Leo hati-hati ya, di minggu ini nggak boleh makan yang terlalu pedas. Sementara itu zodiak yang kedua di sesi kedua adalah zodiak Libra ya. Kartu percintaan Libra di sini ada Maharani. Ya, jadi beberapa dari Libra Libra yang single nih, lagi dideketin sama beberapa orang. Tapi kalian juga masih bingung ya. Saran dari Kak Furi, kalau kalian butuh waktu untuk menentukan pilihan, ya kalian take your time aja, nggak usah terlalu buru-buru ya. Lebih baik agak telat tapi dapetin yang terbaik. Sementara itu untuk Libra yang sudah menikah ataupun sudah berpacaran, di sini kalian akan disibukkan dengan kegiatan kegiatan yang bersifat menghasilkan uang bersama pasangan. Mungkin ada di antara kalian yang akhirnya memutuskan untuk cari atau banting setir usaha baru gitu untuk menambah pundi-pundi gitu, dan ini bagus gitu. Selain kalian banyak menghabiskan waktu bersama pasangan, juga uangnya, tabungannya bisa nambah ya. Nah, hubungan tadi kata yang statement bersama pasangan dengan kartu yang kedua cukup berhubungan ya, karena kartunya ada dunia untuk keuangan. Jadi segala impian, harapan, dan keinginan akan tercapai. Ya tercapai karena kalian juga mengerjakannya dengan happy, sehingga akhirnya memang selain tercapai angka penjualan, kalian juga bisa merasakan kebahagiaan dan hasil yang lumayan ya untuk
kebutuhan hidup sehari-hari. Oke, kesehatannya gimana? Kesehatan cukup oke ya. Mungkin karena kerjanya sama pacar gitu ya. Oh, berarti Mami harus kerja sama pacar gitu? Oh, sama Om Coki aja. Karena Om Cokinya belum punya pacar ya. Jadi buat kalian yang pengen tahu siapa tuh Om Coki, Mas, ada mungkin di Instagram saya, bisa kalian cek ya. Tapi jangan di DM yang aneh-aneh gitu, mentang-mentang di tag di DM-nya yang aneh-aneh. Hati-hati ya. Oke, sementara itu zodiak selanjutnya adalah zodiak Scorpio. Kartunya kayaknya masih sama deh sama minggu yang kemarin ya. Kartu percintaan Scorpio ada maut. Artinya memang cintanya udah kandas, udah mati. Ini berlaku untuk Scorpio yang masih berpacaran maupun yang sudah menikah. Jadi ada beberapa yang memutuskan untuk udahlah, gue udah gak cinta lagi, udah males, udah enek, udah males pokoknya. Jadi udah tidak excited lagi, udah tidak happy lagi kalau ketemu. Ya saran dari Furi, kalau memang sudah tidak nyaman, kalau memang sudah tidak bahagia, untuk apa dipaksakan? Karena hidup ini cuman sekali gitu ya. Jadi lebih baik kejar sesuatu yang membuat kalian merasa bahagia. Oke, untuk Scorpio yang masih jomblo di sini juga masih belum bisa move on dari mantan, jadi mungkin masih stuck ya. Oke. Untuk keuangan dan pekerjaan di sini ada kekuatan ya. Artinya harus sabar menghadapi berbagai macam kritikan dan juga gosip di tempat kerja, kata Cika. Jadi banyak yang ngegosipin gitu ya Cika ya. Iya, jadi beberapa Scorpio lagi sedih banget karena sekalinya dapat kerja banyak yang gosipin, banyak yang ngadu macem-macem, banyak yang ngomongin. Kayaknya kok orang selalu nggak bahagia lihat kita sukses seperti itu. Ya, kalau hal-hal seperti itu lebih baik di skip aja, nggak usah dipikirin, fokus kepada hal-hal yang membuat kamu bahagia dan berkembang. Karena kalau ngurusin orang-orang yang nggak ada juntrungannya seperti itu, tidak akan pernah maju. Hati-hati untuk Scorpio, mungkin ada beberapa di antara kalian mengalami sakit kepala, masuk angin, jadi lebih baik jaga stamina dengan olahraga serta istirahat yang teratur ya. Zodiak terakhir di sesi kedua adalah Virgo. Di sini kartu percintaan Virgo ada masa bodoh. Ya, jadi kalian udah nggak mau lagi digangguin sama mantan atau bayangan masa lalu karena kalian sudah sangat bahagia dengan pasangan kalian saat ini. Jadi kalian baru menyadari bahwa sebenarnya dia yang selalu ada di samping kamu, yang selama ini kamu selalu mikirin kekurangannya dia, ternyata he is the best one. Karena di saat kamu sulit, di saat kamu butuh support, dia yang selalu ada. Jadi hargailah pasangan kalian dan tidak usah membanding-bandingkan dengan mantan di masa lalu gitu. Ya, kalau dibanding-bandingkan terus, namanya manusia kan tidak akan pernah ada yang sempurna. Untuk Virgo yang masih single gimana? Di minggu ini punya pacar nggak? Oh, punya pacarnya banyak, kata Cika. Jadi mungkin karena single jadi pengen jalan sama ABC gitu ya, untuk menentukan yang terbaik. Boleh nggak sih kayak gitu? Nggak boleh, karena nantinya bakalan ribut dan berantem. Jadi fokus terhadap yang mana yang mau dipilih. Jangan kesana kesini, jangan flirting sana flirting sini Virgo ya. Untuk keuangan dan juga pekerjaan di sini ada bintang. Artinya cukup bagus ya, karena kalian sudah lumayan mendapatkan posisi penting di dalam pekerjaan atau bidang yang kalian tekuni. Dan ini juga lagi bikin kalian lumayan bahagia. Untuk kesehatan, hati-hati dengan persendian dan otot, karena mungkin kalau olahraga kurang stretching atau pemanasan. Hati-hati ya, jangan langsung aja kalau olahraga, harus ada cooling down, ada warming up, jadi harus lengkap gitu ya. Cika ada yang lagi yang mau disampaikan nggak? Nggak ada, karena Cikanya mau makan permen dulu ya. Mungkin karena dia pakai kacamata pink hitam, jadi dia ngantuk kayaknya ya. Jadi akhirnya mungkin dia nggak konsen buat ngeramal gitu. Kamu ngantuk nggak sih? Oh, ngantuk sedikit ya. Mau dibuka kacamatanya? Enggak gitu. Kalau kalian tanya, Luktab bisa ngantuk nggak sih? Bisa lah, mereka juga bisa ngantuk gitu. Cuman ya kalau diceritain ngantuknya seperti apa, susah gitu ya. Mungkin hanya beberapa orang medium aja yang bisa melihat bagaimana kalau Luktab itu ngantuk. Jadi karena dia masih kecil, nggak usah kita paksa ya. Kita akan kembali lagi di sesi terakhir, sesi yang ketiga. Jangan kemana-mana ya, tetap stay tune ya di Ramalan Zodiak, oke?
Halo teman-temannya Furi, belum kemana-mana kan? Kita sekarang udah di sesi ketiga ramalan zodiak mingguan ya. Dan di sesi ketiga ini kita akan mulai dengan zodiak Aquarius ya. Mau Cika yang ngeramal atau masih ngantuk? Masih ngantuk, udah biarin aja ya. Oke, kartu percintaan untuk Aquarius di sini ada pengorbanan atau the hangman ya. Jadi Aquarius nasibnya masih ngegantung dengan pasangannya. Jadi kalian mungkin ada sedikit ribut-ribut, berantem sama pasangan gitu ya. Kok katanya dinikahinnya akhir tahun ini, terus alasannya COVID, terus tahun depan gimana? Masih belum ada planning. Jadi ngerasa kayak lu nggak jelas deh, kayak gitu ya. Untuk Aquarius yang masih single, di minggu ini kalian bertemu dengan orang yang lumayan membuat kalian sangat tertarik dan bahagia, tapi memang masih dalam taraf pendekatan. Untuk yang sudah menikah, sebetulnya tidak ada permasalahan apapun, cuman mungkin ada beberapa di antara kalian yang lagi sedikit kekurangan dalam segi finansial sehingga merasa sedih karena tidak bisa membahagiakan pasangan gitu. Nggak usah sedih ya, membahagiakan pasangan itu bukan berarti harus hanya dengan materi. Toh kalau memang dia beneran setia dan cinta, meskipun kalian sedang kekurangan, ya dia pasti akan menerima keadaan ya. Sementara itu untuk keuangan dan pekerjaan berhubungan dengan tadi ada roda kehidupan. Roda kehidupan yang sedang berputar dan sekarang sedang berputarnya ke arah yang sedang memang agak sedikit kurang ya. Jangan terlalu berkecil hati, coba cari usaha sampingan. Kalau memang usaha yang biasa dijalani ini sekarang sedang mandek ya, coba hal-hal lain yang bisa kamu lakukan dengan pasangan atau dengan teman ya untuk mengcover kebutuhan sehari-hari. Untuk kesehatan, hati-hati, jangan terlalu banyak pikiran karena mungkin beberapa dari Aquarius akan mendapatkan atau menderita penyakit tekanan darah tinggi ya. Jadi daripada kamu nanti sakitnya lebih parah, mendingan refreshing aja. Toh yang namanya kehidupan pasti akan ada senang dan akan ada susahnya gitu ya. Oke, sementara itu untuk zodiak yang kedua adalah zodiak Sagittarius ya. Di sini kartu percintaan Sagittarius ada Sang Iblis. Oh, Cika baru ngomong nih, lagi marah-marah dan berantem terus Sagittarius dengan pasangan, mungkin dikarenakan rasa cemburu. Ya kalau cemburunya beralasan ya kalian tinggal bicarakan dengan pasangan, tapi kalau cemburu yang nggak beralasan, pasangan juga kan bete, cemburu nggak jelas. Jadi hati-hati ya Sagittarius, manage rasa cemburu kalian supaya tidak bertengkar terus dengan pasangan. Untuk Sagittarius yang masih single, di sini juga kalian masih ingin menghabiskan waktu untuk mengurus untuk menyelesaikan segala urusan keuangan dan juga pekerjaan supaya lebih tenang. Jadi belum fokus ke arah relation ya. Untuk keuangan dan juga pekerjaan Sagittarius di sini cukup bagus, ada dunia. Artinya memang segala keinginan dan harapan akan terwujud ya. Kartu keuangannya sih dari kemarin bagus-bagus terus. Cuman percintaannya memang banyak cekcok gitu ya. Hati-hati dengan kesehatan terutama di seputaran gigi dan gusi karena ada sedikit bengkak-bengkak. Konsumsi vitamin C yang banyak ya. Oke, sementara itu zodiak selanjutnya adalah Capricorn. Di sini kartu percintaan yang keluar adalah Sang Imam ya. Setelah sekian lama diancam-ancam kalau tidak serius maka akan ditinggalkan, akhirnya Capricorn dilamar juga oleh pasangannya dan ini membuat kalian bahagia, sedikit lega ya. Selamat ya, mudah-mudahan rencana pernikahannya berjalan dengan lancar Capricorn. Sementara itu untuk yang sudah single, yang masih single juga sekarang udah mulai membuka hati ya terhadap ya kalau ada yang kenalan, nggak terlalu yang close minded yang aduh aku nggak mau dia, aku trauma, udah nggak begitu lagi. Sementara itu untuk yang sudah menikah, di minggu ini ada kebahagiaan baru. Mungkin punya sesuatu hal yang baru bisa bersifat materi ataupun yang non materi ya. Sementara itu untuk keuangan dan juga pekerjaan Capricorn, kartunya cukup baik, ada bintang ya. Jadi mungkin akan ada promosi jabatan atau kenaikan pangkat gitu. Meskipun mungkin kenaikannya sedikit, tapi ini juga ada prestasi lah ya. Kalian juga bahagia gitu, bangga. Hati-hati jangan terlalu kecapean ya. Harus banyak istirahat dan juga konsumsi air putih yang banyak. Oke, zodiak terakhir di sesi yang terakhir adalah Pisces. Kartu percintaan Pisces di sini ada maut ya.
Artinya memang Pisces ini akan berpisah dengan pasangannya untuk sementara waktu. Ini berlaku untuk Pisces yang sudah menikah maupun yang masih berpacaran. Jadi maut ini artinya akan ada sesuatu hal yang baru, bukan berarti kematian. Misalnya pasangan kalian karena di sini tidak ada progres, akhirnya merencanakan untuk bekerja di luar kota atau di luar negeri. Ya, selama dia komitmen untuk mencari rezeki ya disupport aja, daripada di sini pekerjaannya terhambat atau mungkin sama sekali nggak bekerja, ya harus disupport meskipun sedih ya. Mudah-mudahan di tempat lain rezekinya akan kekumpul dan itu juga akan ada feedbacknya juga untuk kalian ya. Sementara itu untuk Pisces yang masih single di minggu ini, kalian dideketin sama beberapa orang tapi kok kayaknya masih belum bisa move on dari mantan. Jadi mungkin siapapun yang ngedeket selalu dibandingkan dengan mantan, akhirnya malah nggak jadi-jadi. Nggak boleh seperti itu ya. Jadi kalau maut ini mengindikasikan ya kalau udah mantan udah. Coba kalian kenalan lebih open minded, siapa tahu memang dia baik kok gitu. Jadi jangan terlalu negative thinking terhadap orang baru ya. Siapa tahu jodohnya datang di minggu ini gitu ya Cika ya. Iya gitu. Sementara itu untuk pekerjaan ada pemanggilan atau ada sedikit permasalahan yang kalian hadapi di lingkungan pekerjaan bersama rekan kerja ataupun partner bisnis, dan ini membuat kalian sangat tidak nyaman. Selesaikan dengan baik, mudah-mudahan cepat mendapatkan solusinya, dan apapun nanti yang terjadi ke depannya mudah-mudahan itu merupakan yang terbaik untuk kalian semua ya. Hati-hati dengan kesehatan terutama di area seputaran kepala ya, banyak sekali yang mengalami migrain ataupun vertigo. Hindari terlalu stres dan overthinking ya. Oke, ada lagi yang mau disampaikan Mbak Cika? Ini Mbak Cikanya diem aja ya, jadi curiga dia antara dia udah tidur atau dia sebenarnya lagi main sama Caca sama Gita karena udah bosen kita suruh dia duduk di sini. Jadi pura-pura pakai kacamata gitu karena diem terus dari tadi. Oke deh teman-teman, kita biarin aja, mungkin Cika capek ya ngeramalin terus. Jangan kemana-mana ya, selalu tonton tayangan-tayangan di YouTube channelnya Furi Harun. Jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Sekali lagi Furi minta maaf kalau banyak kekurangan. Kita ketemu lagi minggu depan. See you!